sejahtera bagi sekalian umat tebusan Kristus Yesus. Turunlah kiranya kuasa pengasihan Allah Bapa atas saudaraku sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Nats renungan harian buat kita pada pagi ini, Sabtu 17 Agustus 2024, diangkat dari kitab Yohanes pasal 8 ayat yang ke-32. Ini kebenaran firman Tuhan. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika kita ingin mengenal dan mau beroleh kebenaran, tentu hal itu boleh kita temui hanya di dalam firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu sendirilah kebenaran. Memang di dunia ini kita boleh merasakan kebenaran, bahkan mungkin kita berusaha untuk hidup dalam kebenaran. Namun harus pula kita sadari bahwa kebenaran di dunia ini sifatnya memang sementara, relatif, dan tidak akan bertahan lama. Artinya, kebenaran bersumber dari usaha manusia. Ketika kebenaran bersumber dari usaha manusia, akan segera pudar seiring waktu dan kekuatan yang ada di dalamnya. Kita juga mengalami adanya kebenaran semu. Fenomena kebenaran semu adalah salah satu tantangan yang harus dihadapi masyarakat di era postmodern ini. Kebenaran semu adalah kebenaran yang tidak lagi berlandaskan data, tetapi sungguh hanya berlandaskan sebatas persepsi yang terbentuk lewat opini. Kebenaran semu adalah kebenaran yang tidak lagi diukur berdasarkan fakta dan objektivitas. Lalu efek kebenaran semu adalah ketika orang semakin ingin mendengar, semakin sering mendengar sebuah informasi, maka ia akan semakin mempercayai informasi tersebut. Saudara kekasih, kebenaran semu juga dapat terjadi karena media sosial yang memainkan emosi dan sense of human. Orang-orang yang berkepentingan dengan kebenaran semu akan membuat narasi dan cerita untuk mempengaruhi masyarakat. Narasi yang dibuat itu tidak dapat dan tidak pada konteksnya sebenarnya, sehingga seringkali menghasilkan berita hoax. Di era post-truth ini, di mana kebenaran dikesampingkan dan emosi menjadi motif tindakan. Kalau kebenaran lama bertumpu pada fakta, kebenaran semu bertumpu pada persepsi. Sedang persepsi bukan dibentuk oleh fakta, tetapi sungguh dibentuk oleh frame atau framing. Saudara kekasih dalam Kristus Yesus, kalau Tuhan bersabda, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Pertanyaannya,
Apakah kita sudah ada dalam kebenaran firman serta menjadi orang yang merdeka? Saudaraku, hari ini kita memperingati ulang tahun Dirgahayu kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Salah satu hal yang paling, kalau saya mau katakan saya soroti, adalah bicara tentang kemerdekaan. Banyak orang yang beranggapan secara absolut memang Indonesia merdeka pada tahun 1945. Pernyataan tersebut membuat saya berespons dengan cepat. Saya mengatakan saya belum setuju. Berdasarkan momen proklamasi 1945, memang Indonesia telah merdeka. Namun dengan melihat banyak aspek, sebenarnya Indonesia adalah negara merdeka yang masih terjadi. Salah satu aspeknya adalah praktik korupsi, kolusi, bahkan nepotisme yang masih merampas dan menjajah hak-hak rakyat Indonesia. Di sana masih ada penindasan, intimidasi, dan pelecehan hak. Sedang di sini kita masih melihat berbagai bentuk agitasi di ranah sosial masyarakat. Dalam hal rohani misalnya, terkadang kita merasa sudah merdeka, namun sebenarnya kita masih berada dalam bentuk-bentuk penjajahan yang lain. Renungan ini berusaha mengangkat dan menjawab pertanyaan, bagaimana menjadi orang yang Kristen yang sungguh merdeka di dalam Kristus? Yohanes 8 ayat 30 menunjukkan kepada kita, setelah Yesus menjelaskan bahwa ia berasal dari surga, diutus oleh Bapa sebagai penggenapan janji keselamatan, orang memang banyak menjadi percaya kepadanya. Namun berita ini, saudaraku, berakhir pada ketidaksenangan banyak orang. Orang yang awalnya percaya berubah menjadi musuh yang ingin membunuh Yesus karena tidak menerima pernyataan-pernyataan teguran Yesus yang menelanjangi mereka sebagai budak dosa. Terkadang dalam kondisi berbuat dosa, kita cenderung keras hati, merasa tidak berdosa. Bahkan mungkin kita sangat manipulatif dengan dosa. Apalagi ketika kita mungkin berperan dalam suatu pelayanan sebagai aktivis pelayan, sangat mungkin kita menjadi kebal dengan kesadaran dosa, menjadi tidak peka lagi dengan dosa, serta merasa paling kudus. Oleh karena itu, kita harus sering mengoreksi diri secara ketat, saudara. Sebagaimana Rasul Paulus mengatakan dalam 2 Korintus 13 ayat 5, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu sendiri? Bahkan Kristus Yesus ada di dalam dirimu. Sebab jika tidak demikian, maka kamu tidak akan tahan uji. Paulus dengan sangat ketat menjaga, memeriksa diri, agar ketika dia melayani Tuhan, sungguh dia boleh berkenan di hadapan Tuhan. Saudaraku, renungan kita pagi ini, apa yang membedakan antara murid dengan yang bukan murid? Hanya dalam satu kalimat, Yesus Kristus adalah tetap di dalam firman-Ku. Maka kita mesti menyadari bahwa hidup kita sangat tergantung kepada firman. Melalui firman-Nya kita dapat
konversi, kita dapat bertumbuh, berbuah, dan semakin dikuduskan, serta mampu melayani di hadapan Tuhan. Maka ketika kita sungguh-sungguh merdeka, mencintai, belajar dengan tekun, biarlah kita hanya hidup di dalam firman-Nya. Akhirnya, saudaraku yang dikasihi Kristus, Yesus memberitahukan kepada kita, ketika kita boleh tetap di dalam firman-Nya, maka kita akan memiliki kebenaran yang benar-benar memerdekakan kita. Berdasarkan teks ini, penting bagi kita memahami esensial kitab, yaitu bahwa Yesus Kristus adalah penggenapan Injil. Melalui Kristus kita dapat mengenal Allah, kita dapat memahami rencana keselamatan Allah, dan sungguh saudara mengalami kemerdekaan sejati. Amin.